Bumi bergetar ketika pion roh yang tak terhitung jumlahnya yang membentuk pasukan pion roh sedang gelisah saat ini. Aliran cahaya keluar dari kedalaman, tanpa berani berhenti sedikit pun. Pion roh ini tidak menghalangi mereka yang bergegas keluar. Namun, di bawah perjuangan yang pertama, mereka bisa merasakan tekanan yang mirip dengan Raja Roh yang menyebar dengan cepat dari kedalaman. Tekanan ini membuat mereka tidak bisa bergerak satu langkah pun. Saat tekanan memancar, raksasa mempesona yang tingginya lebih dari 300 meter melangkah keluar dari kedalaman, mengguncang bumi dan mengguncang pegunungan saat ia bergerak maju. Bumi terbelah di bawah kakinya saat retakan ganas terus meluas. Raksasa yang sangat terang itu meraung, menyebabkan gelombang suara energi spiritual yang tak tertandingi yang menghancurkan pion roh yang malang saat mereka memancar keluar. Namun, raksasa itu tidak memberikan perhatian sedikit pun kepada mereka saat ia mengunci sosok di depan dan tanpa henti mengejarnya tanpa berpikir untuk menyerah. Melihat Raja Roh yang sama sekali tidak peduli dengan orang lain saat mengejarnya, wajah Mu Chen berubah. Mengapa orang besar itu mengejar kita? Wang Tong dan yang lainnya juga mengetahui situasinya dan langsung menjadi sedikit bingung. Sampai sekarang, kekuatan Raja Roh ini telah meningkat secara dramatis. Tanpa membicarakan mereka, bahkan jika Zhao Qingshan dan Su Huang menyerang bersama-sama, mereka tetap tidak bisa menjadi lawannya. Itu datang untukku. Mu Chen menjawab sambil mengatupkan giginya sambil melanjutkan, aku akan memancingnya sendiri. Kalian pergi dulu dan cari tempat yang aman. Itu terlalu berbahaya. Wang Tong, An Ran dan yang lainnya buru-buru berseru. Jika ia terus mengejar kita seperti itu, pada akhirnya ia akan menyusul kita. Jawab Mu Chen sambil menggelengkan kepalanya. Tidak banyak kepanikan yang terlihat di mata hitamnya. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia menyatakan, ayo kita berpisah. Aku akan menemanimu. Luoli berseru sambil menggigit bibirnya dengan lembut. Dia sangat tegas dan belak-belakan. Raja Roh di hadapan mereka sangat kuat. Jika Mu Chen mencoba menghadapinya sendirian, itu mungkin akan sangat merepotkan baginya. Oleh karena itu, dia harus ikut bersamanya. Mu Chen sedikit ragu, sebelum menganggukkan kepalanya. Dia tidak berusaha memamerkan kemampuannya. Seperti yang sekarang. Meskipun Raja Roh tidak dapat dianggap telah benar-benar keluar dari fase lemah dan baru lahirnya, tidak perlu diragukan lagi kekuatannya. Jika dia mencoba menghadapinya sendirian, itu akan sangat sulit. Setelah menganggukkan kepalanya, dia tidak berkata apa-apa lagi. Dengan gerakan tubuhnya, auman naga bergema saat dia segera menampilkan seni naga melonjak. Sosoknya berubah menjadi bayangan naga, dengan cepat melesat ke arah lain seperti kilat. Setelah melihat ini, tubuh indah Luoli bergerak dan segera mengikutinya. Kecepatannya tampaknya tidak lebih lambat dari Mu Chen, yang menampilkan seni naga melonjak. Mengikuti perubahan arah Mu Chen, Raja Roh yang mengejar mereka juga segera merasakannya. Sambil meraung, ia mengejar Mu Chen sekali lagi. Sinar cahaya di depan, raksasa di belakang. Bumi bergetar ketika mereka dengan cepat menghilang dari pandangan semua orang. Ayo pergi. Wang Tong melihat ke arah sosok Mu Chen dan Luoli yang berada di kejauhan dan mengatupkan giginya. Segera membalikkan tubuhnya, dia membawa An Ran dan yang lainnya menuju bagian luar pasukan pion roh. Saat ini, jika mereka mengikuti sisi Mu Chen, mereka tidak akan berguna sedikit pun, mereka bahkan akan menyeretnya ke bawah. Orang lain juga mengerti. Meski kekhawatiran dan kegelisahan memenuhi mata mereka, mereka tetap mengikuti Wang Tong dengan cepat dan pergi. Karena Raja Roh mengejar Mu Chen, orang-orang yang melarikan diri ketakutan dari arah lain juga menyadari hal ini. Segera setelah itu, mereka perlahan-lahan berhenti ketika mereka melihat ke arah yang dituju oleh Raja Roh dengan mata ragu. Apa yang telah terjadi? Mengapa Raja Roh hanya menuju ke arah Mu Chen? Di udara, kata Zhao Qingshan dengan alisnya berkerut. Sebelumnya, hanya Mu Chen yang memasuki gua bawah tanah. Dia pasti mendapatkan sesuatu di sana, oleh karena itu, membuat Raja Roh mengejarnya. Jawab Mu Fengyang sambil mengatupkan giginya, matanya dipenuhi api amarah. Dialah yang berpikir untuk memancing masalah pada Mu Chen. Namun, siapa sangka bahwa Mu Chen tidak hanya tidak dikirim keluar dari tempat berburu, ia bahkan menemukan gua rahasia bawah tanah. Meskipun dia tidak tahu persis apa yang dilakukan Mu Chen di gua bawah tanah, karena dia mampu membuat Raja Roh tanpa henti mengejarnya tanpa menyerah, bagaimana mungkin benda yang dia peroleh bisa menjadi hal biasa?
Berbicara dari sini, bukankah dia memberi Mu Chen kesempatan untuk mendapatkan harta karun? Memikirkan skenario ini, Mu Fengyang sangat marah sampai wajahnya berubah menjadi hijau. Apa yang harus kita lakukan? Kata Mu Fengyang sambil melihat ke arah Zhao Qingshan. Mereka telah kehilangan lebih dari 10 orang, dan mereka bahkan belum mengeruk sehelai rambut pun. Bagaimana hal ini bisa membuat mereka menyerah? Mata Zhao Qingshan berbinar-binar, karena dia juga tidak mau pergi tanpa hasil panen sedikit pun. Sedikit bergumam pada dirinya sendiri, dia mengatupkan giginya dan menjawab, "Mari kita tunggu sebentar, sebelum mengikuti keduanya. Mari kita lihat apakah ada peluang bagi kami. Jika ada, kami akan menyerang. Jika tidak ada, kami akan segera mundur." Dia adalah orang yang tegas, dan jelas bahwa Raja Roh saat ini terlalu kuat dan bukan sesuatu yang bisa mereka atasi. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah menunggu kesempatan. Jika mereka menyerang dengan gegabah, mereka hanya akan diusir dari tempat perburuan. Mu Fengyang menganggukkan kepalanya dan melihat ke arah perginya Raja Roh. Jika manfaat tempat ini didapat oleh Mu Chen, dia akan benar-benar depresi hingga muntah darah. Di udara, di arah lain, Su Huang juga menghentikan langkahnya. Tatapannya menatap ke arah perginya Raja Roh, matanya berbinar. Di dalam lapisan gunung, angin kencang bergema saat dua sosok melintas. Tanpa berhenti sedikit pun, mereka melesat ke tempat yang jauh. Tidak lama setelah mereka melesat, bumi mulai bergerak, gunung-gunung mulai berguncang, dan pegunungan mulai runtuh. Di kejauhan, seekor raksasa setinggi lebih dari 300 meter melesat dengan cepat. Cahaya spiritual yang tajam membuatnya terlihat seperti gumpalan matahari yang terik, membuat beberapa orang tidak dapat melihatnya secara langsung. Ia meraung dengan marah, menyebabkan beberapa cahaya spiritual meledak, menghancurkan gunung-gunung. Sambil melakukan itu, ia dengan gila-gilaan mengejar dua sosok di depan. Sosoknya sangat besar, namun, kecepatannya secepat kilat. Dengan menggunakan kekuatan penuhnya untuk mengejar mereka, ia secara bertahap mampu mendekati Mu Chen, yang telah menampilkan seni naga melonjak. Kecepatannya sangat cepat. Selain itu, ia memiliki persediaan energi spiritual yang tidak ada habisnya. Jika kita terus berlari, kita akan menjadi orang pertama yang tidak mampu mempertahankan kecepatan ini. Luoli melirik ke arah Raja Roh, yang perlahan-lahan semakin mendekat. Matanya muram saat dia melihat Mu Chen. Wajah Mu Chen tenggelam. Dia secara alami tahu bahwa apa yang dikatakan Luoli tidak salah. Raja Roh telah mengunci dirinya. Jelas, ia tidak akan menyerah sampai ia mengambil kembali pecahan kristal roh dari Mu Chen. Namun, begitu ia mengambil kembali pecahan itu, ia akan benar-benar berpindah dari fase baru lahirnya. Pada saat itu, bahkan mungkin ahli tahap penyelesaian surgawi sejati tidak akan mampu menahannya. Jika, kebetulan, masih ingin membunuhnya, tidak ada yang lebih menyedihkan dari itu. Mata Mu Chen sedikit berbinar. Untuk saat ini, cara terbaik adalah membunuh Raja Roh di sini. Meskipun Raja Roh sangat kuat, dia tidak dipaksa sampai pada titik di mana dia tidak punya metode lagi. Ini awalnya disiapkan untuk Hiao. Karena kamu, bajingan, ingin mengejarku tanpa henti tanpa menyerah, aku akan membiarkanmu mencicipinya terlebih dahulu. Mu Chen juga orang yang tegas, dan dengan cepat memutuskan keputusannya. Niat dingin muncul di matanya. Memiringkan kepalanya ke arah Luoli, dia berkata, "Bisakah kamu menahan bajingan itu sebentar?" "Oke." Luoli dengan lembut menganggukkan kepala kecilnya. Tangannya yang seperti batu giok perlahan mengepal erat pedang Luoshen di pinggangnya. Di sarungnya, sepertinya ada udara dingin yang beredar di sekitarnya. Mu Chen tersenyum. Dia tidak terlalu mengkhawatirkan Luoli, karena metode Luoli adalah sesuatu yang bahkan dia tidak dapat memahaminya dengan jelas. Selain itu, ada pedang Luoshen di tangannya. Itu benar-benar senjata ilahi. Meskipun saat ini dalam keadaan tersegel, dua kata sederhana, senjata ilahi, identik dengan kuat dan kuat. Mu Chen bahkan belum pernah melihat penampakan senjata ilahi sebelumnya. Itu adalah sesuatu yang bahkan akan menyebabkan detak jantung Saffron berdebar kencang. Setelah keduanya membuat konsensus, sosok mereka dengan cepat melesat, sebelum turun ke puncak gunung yang jauh. Saat mendarat, Mu Chen segera menyilangkan kaki dan duduk. Matanya sedikit tertutup, sementara tangannya dengan cepat membuat segel. Sementara energi spiritualnya berfluktuasi, segel spiritual memadat dan dengan cepat terbang keluar satu demi satu.
Dia ingin membuat arai spiritual? Luoli berkata sambil menatap Mu Chen. Dari kelihatannya, dia jelas ingin membuat arai spiritual untuk melawan Raja Roh. Namun, Raja Roh di hadapan mereka bersifat tirani. Bahkan arai spiritual peringkat 4 akan sulit menyebabkan cedera yang mengancam jiwa. Kecuali, itu adalah arai spiritual peringkat 5. Namun, sampai sekarang, Mu Chen dianggap sebagai master arai spiritual peringkat 4. Menyebarkan arai spiritual peringkat 4 tidaklah sulit baginya. Namun, jika itu adalah arai spiritual peringkat 5, bahkan jika dia telah memahami keadaan arai hati, itu mungkin masih tidak semudah itu. Semakin tinggi peringkat arai spiritual, semakin rumit pula. Ketika mencapai tingkat tertentu, keadaan arai hati tidak akan cukup memberikan banyak keuntungan. Bagaimanapun juga, tingkat arai hati masih merupakan kondisi yang sangat mendasar di mata para master arai spiritual sejati dari tingkatan Grand Master dan leluhur. Pandangan Luoli memandang ke arah wajah Mu Chen yang tampan dan luar biasa sebelum tersenyum tipis. Jika ada yang membandingkan kepercayaan mereka pada Mu Chen, tidak akan ada orang yang lebih percaya diri daripada dia. Keyakinan ini terakumulasi selama tahun mereka hidup bersama di jalan spiritual. Di tempat yang kejam itu, pemuda ini tidak pernah menyerah dari awal hingga akhir. Dia mungkin telah menerima penindasan, dan pernah gagal sebelumnya, namun dia telah menanggung semua itu. Selain itu, ia menjadi semakin ulet. Pada titik ini, bahkan Luoli yang sombong pun merasakan kekaguman dalam hatinya. Jika bukan karena Jishuan yang menyukainya di jalan spiritual, Mu Chen yang biasanya tenang tidak akan repot-repot memulai pembantaian seperti itu, yang menyebabkan dia diusir dari jalan spiritual. Jishuan. Tangan Luoli yang seperti batu giok perlahan mengepal erat saat kilatan dingin di matanya memadat. Memikirkan bakatnya, setelah memasuki Akademi Suci Spiritual, dia akan menjadi orang yang paling menonjol di sana. Dari kelihatannya, Mu Chen masih memiliki kesempatan untuk bersilangan tangan dengannya. Pada saat itu akan menjadi pertukaran yang nyata. Raungan terdengar saat pikiran Luoli masih berada di tempat lain. Bumi bergetar, dan pegunungan terus berguncang. Di kejauhan, sinar matahari yang terik menyapu. Luoli memandang ke arah Raja Roh yang datang, sebelum menatap Mu Chen, yang telah menutup matanya dan sedang mempersiapkan arai spiritual. Tangannya yang seperti batu giok tiba-tiba mencengkeram pedang panjang di pinggangnya dengan erat. Dengan ketukan lembut dari kakinya yang ramping seperti batu giok, sosok cantiknya melesat ke depan dalam sekejap, dan muncul di udara. Kamu harus berhenti. Mata Luoli yang jernih mencerminkan gambar raksasa itu dan suara yang jernih dan dingin bergema di hamparan dunia ini, sambil membawa pedang Qi yang cepat dan ganas yang perlahan-lahan mengembun menjadi satu. Raja Roh tidak memiliki kecerdasan apapun, dan tentu saja tidak dapat memahami kata-katanya. Ia melihat sosok kecil yang menghalangi jalannya. Sambil meraung, telapak tangan raksasa itu membawa cahaya spiritual yang menutupi langit saat ia dengan keras menepuk Luoli dengan marah. Niat dingin melintas di wajah indah Luoli. Mata jernih itu semakin tajam. Detik berikutnya, dia maju selangkah. Dengan gemetar tangannya yang seperti batu giok, pedang panjang hitam di tangannya langsung terhunus. Suara yang jelas terdengar, saat seluruh bentangan dunia bergema dengan raungan ringan dari pedang yang terhunus. Pedang Qi berwarna biru langit melampaui langit dan melesat ke langit seolah ingin menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Pedang Qi itu dengan keras melesat ke arah telapak tangan raksasa yang ditepuk dengan marah, menyebabkan suara logam terdengar. Di kejauhan, Zhao Qingshan, Su Huang dan yang lainnya yang mengejar mereka menatap dengan tercengang saat Raja Roh dikirim terbang. Sebuah puncak gunung hancur berantakan saat terbang mundur. Mereka semua menghirup udara dingin ketika mereka menatap kaget pada pemandangan di depan mereka, di mana seorang wanita muda mengenakan gaun hitam pekat berdiri di udara. Di tangannya ada pedang panjang, beriak dengan fluktuasi samar saat perlahan memancar keluar. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan semua orang. Raja Roh raksasa terlempar ke belakang. Ketika kaki raksasanya turun ke tanah, seluruh bumi, serta pegunungan, bergetar hebat beberapa kali pada saat itu juga. Namun, Raja Roh dengan cepat menstabilkan tubuhnya saat ia mulai merasakan kemarahan. Kecemerlangan di sekitar tubuh raksasa itu semakin tebal saat kecemerlangan menyelimuti seluruh pegunungan. Sambil meraung, ia mengepalkan tangan raksasanya. Energi spiritual yang menutupi langit berkumpul, berubah menjadi badai.
Dengan tepukan telapak tangannya yang besar, pancaran energi spiritual, yang lebarnya kira-kira 100 kaki, menghancurkan cakrawala, sebelum dengan keras menghantam sosok ramping dan cantik itu. Raja Roh tidak mengetahui seni spiritual apapun, namun, ia memiliki energi spiritual yang tak terbatas yang bahkan sulit dibandingkan dengan ahli tahap penyelesaian surgawi. Dengan energi spiritual yang kuat sebagai perisainya, letusan kekuatan dari setiap gerakan dengan mudah mampu membakar gunung dan mendidihkan lautan. Saat energi spiritual menghancurkan cakrawala, pegunungan di bawahnya hancur hingga terbentuk retakan raksasa. Puncak gunung dan puncak di sepanjang sisinya terus pecah dan meledak. Zhao Qingshan, Su Huang, Mu Fengyang dan yang lainnya yang bergegas dari kejauhan merasakan jantung berdebar-debar. Kekuatan Raja Roh benar-benar jauh lebih kejam dari sebelumnya. Tidak heran mengapa tidak ada seorang pun yang memiliki ide untuk melawan Raja Roh beberapa tahun terakhir ini. Ternyata yang dewasa, di luar dugaan, malah lebih menakutkan. Tangan Luoli yang seperti batu giok mencengkeram pedang panjangnya dengan erat. Gadis itu dengan lembut menghembuskan udara saat dadanya yang indah naik dan turun. Rasa dingin yang mirip dengan embun beku memenuhi matanya yang jernih saat jarinya yang seperti batu giok melintasi tubuh pedang, menyebabkan warna merah tua muncul di permukaan. Warna merah tua yang dioleskan itu dengan cepat diserap oleh tubuh pedang. Detik berikutnya, pedang panjang yang beriak dengan fluktuasi cahaya biru mulai mengeluarkan suara dengungan samar. Jejak kecil fluktuasi air mulai muncul di ujung tajam pedang. Hal ini menyebabkannya terlihat seperti pedang panjang yang terbuat dari gelombang, terlihat sangat misterius. Seni pedang Dewa Luo, pedang pengubah air Luo. Pedang Dewa Luo di tangan Luoli bergetar pelan saat ujung pedangnya menari. Mirip dengan bunga pedang yang kompleks, energi spiritual yang kuat meletus seperti gelombang, sebelum dia menebasnya dengan ganas. Saat dia menebas, cahaya pedang biru melolong. Itu berubah menjadi sungai cahaya pedang raksasa yang panjangnya 100 kaki. Sungai itu mengalir ke depan, mirip dengan naga biru yang berputar di atas Luoli di langit. Air sungai yang tampak lembut, dipenuhi dengan pedang Qi yang padat. Setelah sungai cahaya pedang benar-benar terbentuk, ia meledak secara eksplosif, menghantam langsung sinar energi spiritual yang masuk dengan keras. Suara raksasa terdengar di langit saat energi spiritual yang berzerk, serta pedang Qi yang cepat dan ganas, menyapu, mengubah seluruh pegunungan menjadi keadaan bencana dan kekacauan total. Sosok cantik Luoli sedikit gemetar saat dia dikirim mundur 2 langkah. Namun, pedang panjang di tangannya yang seperti batu giok tidak memiliki tingkat relaksasi sedikit pun. Matanya yang indah menatap ke arah Raja Roh raksasa, bahkan tanpa sedikit pun niat untuk mundur. Raja Roh meraung dengan marah. Kedua serangannya diblok oleh sosok di depannya yang mirip semut. Hal ini menyebabkan ia semakin mengamuk, ingin menepuk-nepuk sosok di depannya menjadi debu. Di bawah amarahnya, ia melangkah keluar lagi, menyebabkan bumi bergerak dan gunung-gunung bergetar. Serangannya tidak menentu, seperti badai yang meletus dan menyapu bersih. Menghadapi serangannya, wanita muda itu mencengkeram pedang panjangnya. Tanpa sedikit pun tanda menyerah, pedang Qi melesat menuju langit, menghalangi serangan yang datang. Zhao Qingshan dan yang lainnya menyaksikan tontonan ini terungkap dari jauh, sambil linglung, sebelum merasakan hawa dingin menusuk punggung mereka. Meskipun serangan Luoli dimaksudkan untuk bertahan, mampu bertahan sampai sekarang di bawah serangan Raja Roh, bukankah itu juga semacam keberanian? Oleh karena itu, jika posisinya ditukar dengan salah satu dari mereka, tidak satu pun dari mereka akan mampu mencapainya. Mereka tidak pernah berpikir bahwa gadis muda yang selalu berdiri diam di samping Mu Chen, selain penampilan dan temperamennya yang benar-benar menakjubkan, ternyata memiliki kekuatan yang bisa membuat orang tercengang. Betapa hebatnya. Tidak dapat menahan diri, Su Huang dengan lembut menghela nafas saat tatapannya berubah menjadi rumit. Di sampingnya, Su Qingqing juga sedikit menggigit bibirnya. Dia menatap gadis muda yang terus memiliki temperamen luar biasa di bawah serangan Raja Roh, yang bahkan membuat orang lain merasa tercengang. Kecemburuan dan kekesalan yang sulit disembunyikan muncul dari matanya. Dibandingkan dengan yang terakhir, dia benar-benar terlihat lebih rendah darinya. Namun, masih terlalu sulit baginya untuk menangkis Raja Roh sendirian. Area yang bisa dia pertahankan semakin mengecil. Dia mungkin tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Pembelaannya akan gagal. Su Huang menatap tempat itu di kejauhan.
Di puncak gunung sana, sesosok tubuh yang sedang duduk terlihat samar-samar di sana. Hal ini menyebabkan matanya sedikit menyipit. Apakah itu Mu Chen? Apa yang dia persiapkan? Mungkinkah mereka berdua benar-benar ingin berurusan dengan Raja Roh ini? Namun, apakah itu mungkin? Meskipun Mu Chen tidak sederhana, kekuatannya berada pada tahap transformasi kuasi surgawi. Su Huang menatap sosok itu dan dahinya mulai berkerut. Saat Luoli menahan jejak Raja Roh, Mu Chen benar-benar terhalang dari campur tangan dunia luar. Pikirannya telah menyatu ketika segel spiritual terus mengembun di sekujur tubuhnya. Namun, jumlah segel spiritual secara bertahap mulai berkurang kecepatannya saat ia mencapai sekitar 150 segel spiritual. Berdasarkan jumlah tersebut, sebagian besar Master Array Spiritual peringkat 4 mampu menyingkat 100 hingga 200 segel spiritual. Begitu seseorang mampu menembus 200 segel spiritual, orang tersebut akan memiliki kualifikasi untuk dipromosikan menjadi Master Array Spiritual peringkat 5. Tentu saja, itu tidak berarti bahwa Master Array Spiritual yang mampu memadatkan segel spiritual dalam jumlah yang cukup akan mampu menyusun array spiritual. Segel spiritual adalah hal yang sangat rumit. Segel spiritual hanyalah landasan pembentukan struktur array spiritual. Bagaimana seseorang dengan sempurna menciptakan hubungan rumit yang misterius antara segel spiritual ini dan menyebabkan mereka mengeluarkan kekuatan terbesar dan terkuatnya adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru array spiritual. Para master array spiritual dari pangkat leluhur itu bisa dengan santai mengatur array spiritual yang mungkin terbentuk dari puluhan ribu segel spiritual. Dengan tingkat kerumitan seperti itu, bahkan seorang ahli tingkat Safren, dengan bakat dalam array spiritual, serta latihan selama bertahun-tahun, tidak akan mampu mengaturnya dengan benar. Tentu saja, sampai sekarang, Mu Chen masih jauh dari dianggap sebagai pangkat leluhur. Dalam perjalanan menjadi master array spiritual, dia jelas masih berada di tahap awal perjalanannya. Saat ini dia masih perlu memikirkan bagaimana menyelesaikan situasi sebelum dirinya sendiri. Sedangkan untuk 150 segel spiritual ini, mereka jelas tidak dapat mendukung array spiritual yang perlu dia atur. Dia menarik napas dalam-dalam di dalam hatinya, perlahan-lahan membuat pikirannya menjadi tenang. Kesadarannya telah sepenuhnya tenggelam ke dalam array keadaan hati. Sampai sekarang, Mu Chen telah menguasai array keadaan hati hingga mencapai titik kesempurnaan. Menurut perkiraannya, tingkat array keadaan hati miliknya harus dianggap sebagai array keadaan hati tingkat tinggi. Karena memasuki keadaan seperti ini, pemandangan dari dunia luar seakan terpantul ke dalam hatinya. Ini membuatnya merasa seperti dia telah mencapai tingkat penguasaan sempurna dalam ketenangan dan ketentraman mutlak ini. Namun, seiring dengan peningkatan kekuatannya, serta peningkatan tingkat array spiritual yang diatur, manfaat yang diberikan negara kepadanya juga secara bertahap melemah. Mu Chen tahu bahwa orang yang telah mencapai master array spiritual peringkat 3 akan memiliki kesempatan untuk memahami array keadaan hati. Namun, kondisi seperti ini mungkin hanya dianggap sebagai kondisi tingkat rendah di mata para master array spiritual tingkat leluhur. Namun, meskipun array keadaan hati mungkin tidak bermutu tinggi, itu adalah semacam fondasi. Master array spiritual yang mampu menguasai array keadaan hati ke tingkat yang lebih tinggi akan mampu memahami kondisi yang lebih tinggi dan lebih dalam. Saat Mu Chen tenggelam lebih dalam ke dalam array keadaan hati, pikirannya sepertinya terkelupas dari tubuhnya, saat dia fokus pada kondensasi segel spiritual. Dia bisa merasakan fluktuasi samar energi spiritual di dalamnya, serta hubungan samar yang sangat sulit dideteksi orang lain. Dengan sedikit pemikiran di benaknya, dia bisa melihat energi spiritual yang terkondensasi diam-diam hancur dan berkibar. Namun, tanpa menunggu energi spiritual menghilang, dengan pemikiran lain, energi spiritual yang menghilang mulai memadat dan membentuk menjadi segel spiritual. Selain itu, nampaknya formasi kali ini semakin padat. Selain itu, ada kelebihan energi spiritual yang mulai sedikit bocor. Segel spiritual yang terbentuk di sekitar tubuh Mu Chen mulai menghilang. Saat menghilang, segel spiritual mulai mengembun kembali dan terbentuk. Tampaknya itu membentuk siklus yang sempurna. Dalam siklus seperti ini, tidak ada konsumsi energi spiritual yang tidak diinginkan. Sebaliknya, jumlah segel spiritual yang hadir mulai meningkat secara diam-diam. Pada saat yang sama, perubahan yang sangat besar muncul dalam energi spiritual yang telah terkondensasi membentuk segel spiritual.
Kondisi mental Mu Chen setenang dan setenang air. Dia sepertinya tenggelam dalam siklus disipasi kondensasi ini. Hal ini berlanjut selama beberapa waktu. Di bawah kondisi mental yang tidak memiliki sedikit pun riak, tampaknya ada penampakan tetesan air yang menetes ke bawah, menciptakan lingkaran riak. Di dalam pikirannya, sepertinya ada beberapa gelombang. Tampaknya ada benda mirip mata yang berkedip perlahan karena riak tersebut, dan tampak seperti membuka matanya. Saat mata tak kasat mata terbuka, segudang makhluk hidup di dunia ini muncul di hati Mu Chen. Maju cepat ke pertarungan antara Luoli dan Raja Roh. Su Huang, Zhao Qingshan dan yang lainnya diam-diam mengawasi dari kejauhan. Pemandangan hijau yang menyenangkan di kejauhan, energi spiritual dunia yang bergelombang. Mata tak kasat mata itu mengamati dunia, dan segala sesuatu tampak sangat misterius dan aneh. Ini mata hati? Suara gumaman sepertinya terngiang-ngiang di hati Mu Chen saat riak-riak itu menghilang. Mata Mu Chen tiba-tiba terbuka, pupil hitam itu tampak sangat dalam dan sulit dipahami. Dia tahu bahwa dia hanya dapat menyentuh keadaan ini untuk sementara, dan tidak dapat mempertahankannya dalam waktu lama. Oleh karena itu, dia harus memahami durasi waktu yang singkat ini. Tangannya tiba-tiba bersatu membentuk segel ketika segel spiritual di sekujur tubuhnya hancur, tampaknya, pada saat yang bersamaan. Energi spiritual berdesir ketika segel spiritual memadat dan terbentuk hampir seketika. Dalam waktu singkat, cahaya muncul dari sekitar tubuh Mu Chen. Jumlah segel spiritual telah melebihi 200 dalam sekejap. Keabsahan mata Mu Chen menjadi semakin tebal. Dengan lambaian lengan bajunya, ratusan segel spiritual bergegas menuju langit, beriak di udara saat mereka berasimilasi dengan dunia. Pada saat berikutnya, energi spiritual dari bentangan dunia ini langsung mengamuk. Semua orang bisa melihat, sampai sekarang, susunan cahaya raksasa yang tak tertandingi perlahan mulai terbentuk di depan Mu Chen. Pada saat berikutnya, badai energi spiritual sepertinya bertiup di wilayah dunia ini. Energi spiritual yang terlihat dengan mata telanjang menyatu membentuk sungai bercahaya, mengalir tanpa henti dan mengembun menuju susunan bercahaya raksasa. Itu adalah arai spiritual? Di kejauhan, Su Huan, Zhao Qingshan dan yang lainnya memandang ke arah arai spiritual yang sangat besar. Sebuah sentakan melanda hati mereka saat keterkejutan muncul dari mata mereka. Arai spiritual yang memiliki pengaruh dan kekuatan seperti itu setidaknya merupakan arai spiritual peringkat kelima. Mungkinkah Mu Chen saat ini benar-benar mampu menyusun arai spiritual dengan peringkat seperti itu? Bagaimana mungkin? Saat susunan cahaya raksasa di udara perlahan terbentuk, sinar energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya meledak secara eksplosif. Setelah saling menjalin dan membentuk, mereka membentuk garis besar diagram susunan yang sangat besar dan rumit. Energi spiritual dalam rentang dunia ini berubah menjadi pemberontakan, ketika energi spiritual meletus seperti seberkas cahaya, mengalir tanpa henti dan mengalir ke dalam arai spiritual. Di depan, Raja Roh, yang mengandalkan serangannya yang gila dan kejam untuk memaksa Luoli yang bertahan mundur tanpa henti, tiba-tiba melihat arai spiritual raksasa dari langit di depannya. Karena terbentuk oleh konvergensi energi spiritual dunia, secara alami ia sangat sensitif terhadap kumpulan energi spiritual yang begitu besar. Dari arai spiritual, ia dapat merasakan kekuatan yang sangat besar di dalamnya. Hal ini membuatnya merasa agak tidak nyaman. Sambil mengaum, ia meraih sebuah batu raksasa berukuran ratusan meter. Energi spiritual menyelimuti batu itu, sebelum Raja Roh melemparkannya dengan keras, menembakkannya ke arah susunan bercahaya yang secara bertahap mulai terbentuk dalam upaya untuk menghancurkannya. Namun, saat batu besar itu dilempar, pedang raksasa bercahaya biru melolong. Ia melanjutkan untuk memotong batu besar itu, berubah menjadi pecahan batu yang menutupi langit saat batu itu jatuh. Raja Roh meraung dengan marah. Ia mengipasi telapak tangan raksasanya sekali lagi, membawa energi spiritual yang menakutkan saat ia dengan ganas menghantam gadis muda yang menghalangi itu semua, bersama dengan sedikit belas kasihan. Di bawah serangan mengamuknya, pedang bercahaya yang mengelilingi tubuh Luoli berangsur-angsur menyusut, karena pedang itu jelas-jelas ditekan sepenuhnya. Di tangan seperti batu giok yang memegang erat pedang panjang, darah segar mulai mengalir keluar. Namun, dia menggigit bibirnya dengan erat, menolak membiarkan Raja Roh melewatinya. Bagaimana bisa memblokir serangan mengerikan Raja Roh sendirian bisa menjadi hal yang mudah, bahkan dengan senjata ilahi seperti pedang Luoshen di tangannya.
Namun, bagaimanapun juga, itu masih dalam keadaan tersegel. Namun, terlepas dari segalanya, dia tidak akan pernah mundur, karena Mu Chen ada di belakangnya. Saat ini dia jelas tidak bisa diganggu atau diganggu. Raja Roh meraung marah ketika serangannya menjadi semakin tidak menentu. Cahaya pedang yang menyelimuti tubuh Luoli perlahan-lahan tertatih-tatih di ambang kehancuran. Di langit di belakangnya, susunan cahaya menjadi semakin terang. Setelah garis besar diagram selesai secara bertahap, arai spiritual mulai terbentuk secara samar. Dari kelihatannya, tampak seperti teratai hitam raksasa. Apakah itu arai spiritual teratai iblis yang membantai? Setelah melihat arai spiritual yang tidak dianggap asing ini, dahi Su Huang dan yang lainnya berkerut. Mereka secara alami tahu bahwa Mu Chen telah menggunakan arai ini dalam pertukarannya dengan Li Xuantong. Meski tangguh, sepertinya itu masih merupakan arai spiritual tingkat 4. Namun, bagaimana ia bisa memiliki gengsi dan kekuasaan sebesar itu? Jika itu adalah arai spiritual peringkat 4, jelas merupakan hal yang sangat bodoh menggunakannya untuk menghadapi Raja Roh ini. Tidak. Mata Su Huang tiba-tiba menyipit, saat dia bisa melihat garis bercahaya lain di samping susunan teratai hitam yang sudah terbentuk. Tanpa diduga, itu adalah teratai hitam raksasa yang bersinar. Tanpa diduga, arai spiritual ini memiliki 2 teratai hitam. Meski dari kelihatannya, itu hanyalah teratai hitam. Namun, kekuatan dan kekuatannya mengalami perubahan besar. Meskipun Su Huan bukan seorang master arai spiritual, dia dapat merasakan bahwa arai spiritual saat ini benar-benar sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan arai spiritual teratai pembantaian iblis sebelumnya. Tidak heran, arai spiritual yang ditampilkan orang ini sebelumnya tidak lengkap, pikir Su Huang. Tentu saja, dia tidak berasumsi bahwa arai spiritual ini diciptakan oleh Mu Chen. Ia paham betul bahwa kemampuan seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh Mu Chen. Oleh karena itu, hanya ada satu alasan, yaitu arai spiritual yang ditampilkan Mu Chen sebelumnya, tidak lengkap. Kedua teratai hitam itu perlahan-lahan berputar di udara, karena seluruh bentangan dunia tampak menjadi jauh lebih gelap dan lebih dalam, dengan angin kencang yang tiba-tiba meletus. Mu Chen mengangkat kepalanya untuk melihat arai spiritual teratai iblis pembantaian yang terbentuk, sebelum menghembuskan napas dalam-dalam, memuntahkan segumpal udara putih. Menyusul semakin mendalamnya pencapaiannya dalam arai spiritual, perasaan dan pemahamannya tentang arai spiritual teratai setan pembantaian, jelas telah tumbuh lebih dalam. Jika tidak, dia tidak akan berani mencoba menggunakannya dalam situasi seperti ini. Sampai sekarang, dia sudah berhasil merasakan kedalaman arai spiritual yang dulunya misterius dan tak terduga di matanya. Menurut perkiraannya, arai spiritual teratai setan pembantaian seharusnya memiliki 4 bagian. Jika dia bisa menyelesaikan seluruh formasi, seharusnya ada 4 teratai hitam yang muncul. Tentu saja, bentuk arai spiritual teratai setan pembantaian itu mungkin merupakan arai spiritual peringkat ke-7. Kekuatannya cukup menakutkan untuk menakuti orang. Bahkan ahli tahap penyelesaian surgawi akan berubah menjadi debu di bawah arai spiritual dengan peringkat itu. Mu Chen saat ini masih belum memiliki kemampuan untuk mencapai level tersebut. Bahkan teratai hitam kedua yang dia kental adalah karena dia menyentuh kondisi mata hati secara kebetulan. Oleh karena itu, ingin keempat teratai muncul tentu membutuhkan waktu. Luoli. Pupil Mu Chen yang tampaknya mencerminkan gambar 2 teratai hitam memandang ke arah Raja Roh yang mengamuk. Kilatan dingin muncul di matanya saat dia berbicara dengan lembut. Setelah mendengar suara Mu Chen, Luoli sedikit menganggukkan kepala cantiknya sebelum sosok manisnya dengan cepat mundur. Mendarat di samping Mu Chen, tangannya masih memegang pedang panjangnya, mengambil tindakan pencegahan, sambil menatap Raja Roh. Setelah kehilangan penghalangnya, Raja Roh mengalihkan pandangannya, berkilauan cemerlang, ke arah Mu Chen. Tanpa ragu sedikit pun, ia segera melangkah maju dengan kecepatan bumi yang bergerak dan gunung yang bergetar. Saat ia dengan marah melangkahi daratan, sosoknya bergegas menuju cakrawala, mirip dengan meteor yang bersinar. Membawa kekuatan tumbukan yang menakutkan, ia tiba dengan keras di hadapan Mu Chen. Akibat dampaknya, puncak gunung tempat Mu Chen dan Luoli berdiri runtuh, dan bumi di sekitarnya ambruk. Ekspresi Mu Chen tetap acuh tak acuh. Dengan pergantian segel tangannya, 2 teratai hitam raksasa di udara tiba-tiba saling berhadapan. Energi spiritual mengembun secara tidak menentu di tengah-tengah teratai sebelum ditembakkan.
Dua pilar energi spiritual bercahaya yang tampak hampir bersifat jasmani bertabrakan pada saat yang bersamaan. Namun, tidak ada tolakan atau ledakan apapun. Sebaliknya, mereka dengan cepat menyatu. Dalam beberapa tarikan napas singkat, kecemerlangannya memudar. Bahkan arai spiritual raksasa telah sedikit hilang. Saat ini terjadi, muncullah teratai bercahaya berukuran 3 meter. Meski teratai bercahaya ini tidak besar, fluktuasi yang memancar darinya sangat menakutkan. Teratai yang bersinar berkontraksi dan mengembang, mirip dengan detak jantung, sambil mengeluarkan sensasi setan dan aneh. Mu Chen melihat ke arah teratai iblis dan aneh yang bersinar setinggi 3 meter. Dengan jentikan jarinya, teratai bercahaya itu meledak secara eksplosif. Menciptakan seberkas cahaya saat bergerak, ia melesat menuju meteor raksasa yang menuju ke arah Mu Chen. Kecepatan keduanya sangat cepat. Dalam waktu singkat, mereka akan bertabrakan tinggi di langit. Namun, saat mereka akan bertabrakan, senyuman dingin muncul dari sudut mulut Mu Chen saat telapak tangannya tiba-tiba mengepal. Meteor bercahaya yang diubah oleh Raja Roh tiba-tiba, dengan kuat, bergetar. Di dalam tubuh Raja Roh, sepertinya ada api hitam pekat yang mulai menyala saat ia bergerak cepat. Api hitam itu tidak tebal. Namun, dengan tubuh Raja Roh yang dipenuhi energi spiritual, hal itu menciptakan keributan yang cukup besar. Ketika api hitam itu bergerak, ia mulai terus menyala dan membakar energi spiritual. Ini adalah gumpalan api hitam yang diam-diam ditempatkan oleh Mu Chen ke dalam kristal roh. Ketika Raja Roh melahapnya ke dalam tubuhnya, ia juga melahap api hitam. Meskipun Raja Roh memiliki energi spiritual yang tak terbatas, dan api hitam ini tidak mampu melukainya, hal itu memberi Mu Chen keuntungan dalam pertempuran ini. Memang benar, seperti dugaan Mu Chen, api hitam itu dengan cepat memusnahkan aliran energi spiritual yang tak ada habisnya. Namun, cahaya tajam di sekitar tubuh Raja Roh masih menjadi redup dalam sekejap. Pada saat inilah teratai bercahaya iblis dan aneh itu melesat dengan keras ke arah dada Raja Roh. Suara raksasa dan jernih bergema di seluruh dunia saat gelombang kejut energi spiritual menyapu. Badai energi spiritual tampaknya telah meletus di bentangan dunia ini, ketika batu-batu raksasa yang tak terhitung jumlahnya tersapu ke udara, sebelum hancur menjadi debu. Tubuh raksasa Raja Roh melesat ke belakang, menuju jarak jauh, di bawah tatapan ketakutan beberapa orang, sebelum menghantam tanah dengan keras. Seluruh pegunungan bergetar pada saat ini, karena sejumlah puncak gunung di kejauhan hancur hingga menjadi tanah datar. Tubuh raksasa Raja Roh berada di dalam reruntuhan. Su Huang, Zhao Qingshan dan yang lainnya mengalihkan pandangan mereka. Setelah dihancurkan secara langsung oleh arai spiritual yang begitu hebat, bahkan Raja Roh pun tidak bisa mengabaikan kerusakan seperti itu, bukan? Di bawah tatapan penuh perhatian mereka, pegunungan di kejauhan mulai berguncang lagi. Di dalam debu yang menutupi langit, sesosok tubuh raksasa mulai terhuyung dan berdiri. Itu masih hidup. Sebuah getaran mengguncang hati mereka, namun, ada kegembiraan yang tak terduga pada mereka. Mu Chen berdiri di puncak gunung dan menatap sosok raksasa di kejauhan yang berdiri di dalam debu yang menutupi langit. Namun, tidak ada sedikit pun fluktuasi pada wajah tampan dan luar biasa itu saat dia diam-diam terus menontonnya. Saat debu perlahan berhamburan, Raja Roh muncul sekali lagi. Namun, sampai sekarang, ia tidak memiliki keberanian dan perasaan kuat seperti sebelumnya. Di dadanya ada lubang sepanjang 1 kaki, sementara sekelilingnya dipenuhi retakan. Retakan itu tampaknya telah merayapi separuh tubuhnya. Bahkan ada satu retakan yang memanjang dari dadanya sampai ke kristal yang mencolok di dahinya. Su Huang dan yang lainnya juga memperhatikan tontonan ini, dan tidak dapat mengendalikan diri, sudut mulut mereka bergerak-gerak. Teror bahkan melintas di mata Mu Fengyang, karena tidak ada yang mengira bahwa Mu Chen benar-benar mampu melukai Raja Roh sedemikian rupa. Ledakan. Raja Roh menghadap ke langit dan meraung, karena ia bisa merasakan luka berat yang dideritanya. Energi spiritual dengan cepat keluar darinya. Meskipun ia tidak memiliki organ indera untuk merasakan sakit, energi spiritual yang keluar membuatnya merasa marah dan geram. Bumi bergetar lagi saat tiba-tiba bergerak maju dengan mengamuk. Targetnya tentu saja adalah Mu Chen. Melihat Raja Roh yang agresif dan sombong bergegas mendekat, dahi Mu Chen sedikit berkerut. Meski harimau tersebut menderita luka serius, harimau yang terluka tetap berbahaya.
Terlepas dari apapun yang terjadi, Raja Roh masih merupakan eksistensi yang sebanding dengan ahli tahap penyelesaian surgawi. Jika bukan karena api hitam yang dia sembunyikan di dalam tubuh Raja Roh yang telah melakukan keajaiban, Mu Chen mungkin tidak akan mampu melukainya sedemikian rupa. Dia dengan erat mengepalkan tangannya saat energi spiritual yang terbakar dengan api hitam keluar dari tubuhnya. Namun, pada saat ini, tangan yang dingin dan seperti batu giok menangkapnya. Luoli memberinya senyuman tipis. Sebelum berbicara dengan suara lembut, bisakah kamu membiarkan aku menyelesaikan ini? Dia bisa melihat bahwa konsumsi Mu Chen saat ini sangat besar. Meskipun Raja Roh menderita luka serius, serangan sebelum kematiannya juga akan sangat mengerikan. Dalam kasusnya, dia lebih cocok menyelesaikannya daripada Mu Chen. Mendengar kata-katanya, Mu Chen berhenti sejenak, sebelum tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Luoli mulai berjalan maju perlahan. Tangannya yang seperti batu giok yang menggenggam pedang Luo Shen perlahan terangkat, menunjuk ke arah Raja Roh yang akan datang. Di dalam mata indah itu, bayangan yang cepat dan ganas terkondensasi di dalamnya. Mu Chen dapat merasakan bahwa energi spiritual di wilayah ini sedang menghilang dan tersebar, karena tidak mampu menahan pedang Qi yang terpancar dari tubuh pedang Luoli. Pedang Qi ini bahkan membuat jantung Mu Chen berdebar dan melonjak. Melihat wajahnya yang indah, halus dan benar-benar cantik yang mirip dengan barang pecah belah, sedikit kekusutan di wajahnya semakin bertambah. Luoli telah merencanakan untuk menghancurkan Raja Roh di depan matanya.